Pelatih Persis Solo akui kekuatan Persib Bandung. Pertarungan sengit yang baru saja usai di Stadion Manahan sore ini benar-benar menguras emosi dan tenaga. Membuktikan bahwa laga tandang ke markas Persis Solo tidak pernah menjadi perjalanan wisata yang menyenangkan bagi Pangeran Biru. Sejak peluit kick-off dibunyikan di bawah terik matahari yang menyengat, atmosfer panas langsung terasa ketika Milomir Sales Lija menginstruksikan anak asuhnya untuk tampil Spartan demi menyelamatkan wajah mereka dari jurang degradasi. Duel fisik antar lini tidak terhindarkan di laga lanjutan pekan ke-19 BRI Super League ini, di mana tekel-tekel keras dan benturan badan menjadi pemandangan dominan yang mewarnai jalannya laga. Kedua pelatih menurunkan komposisi pemain terbaiknya tanpa kompromi, menciptakan jual beli serangan yang membuat jantung kita berdegup kencang setiap kali bola mendekati area kotak penalti kita. Persis Solo yang berstatus sebagai juru kunci tampil dengan agresivitas di luar dugaan, seolah menolak tunduk begitu saja pada hegemoni Persib yang datang dengan ambisi membawa pulang 3 poin demi mengamankan puncak klasmen. Beberapa peluang emas tercipta dari kedua kubu melalui skema taktis maupun bola mati, namun intensitas tinggi dan pelanggaran yang kerap terjadi seringkali mematahkan momentum permainan cantik yang coba dibangun. Terlepas dari hasil di papan skor, sebelum pertandingan sore ini mengatakan jika timnya saat ini tertekan dengan keadaan. Apalagi mereka harus bertemu dengan tim pemuncak klasmen Super League, ia juga mengatakan jika Persib memang tim tangguh. Di samping itu, Bojan Hodak juga mengatakan jika pertandingan ini cukup menguras tenaga. Hal itu dapat dilihat dari layar kaca ketika dia memberi instruksi keras kepada pemain. Laga krusial ini benar-benar menjadi ujian mentalitas bagi Tom Hai dan kolega untuk tidak terpancing provokasi lawan yang bermain sangat ngotot dan keras menjurus kasar. Kita patut mengapresiasi perjuangan berdarah-darah para punggawa Maung Bandung yang tetap berdiri tegak meladeni permainan keras tuan rumah hingga peluit panjang berbunyi tanda berakhirnya laga. Mentalitas baja dan ketahanan fisik seperti inilah yang wajib terus dipertahankan di sisa musim kompetisi demi memuluskan jalan terjal menuju tangga juara musim ini. Kurzawa tak menyesal pilih Persib jadi pelabuhannya. Keraguan publik sepak bola nasional mengenai motivasi kedatangan bintang kelas dunia ke Kota Kembang akhirnya terbantahkan dengan elegan lewat pernyataan tulus yang keluar langsung dari mulut sang pemain sendiri. Levin Kurzawa, bek kiri yang pernah merasakan gemerlapnya Liga Champions Eropa bersama PSG, dengan tegas menyebut bahwa keputusannya berlabuh ke Persib Bandung adalah pilihan terbaik yang diambilnya tanpa penyesalan sedikit pun. Pernyataan ini bukan sekedar basa-basi untuk menyenangkan hati supporter, melainkan sebuah pengakuan jujur bahwa ia melihat potensi besar dan ambisi juara yang nyata dimiliki oleh klub kebanggaan warga Jawa Barat ini. Kurzawa menegaskan bahwa ia datang bukan untuk menikmati masa pensiun atau sekedar menjadi turis, melainkan untuk menjawab tantangan kompetitif yang ditawarkan oleh manajemen Pangeran Biru di sisa musim ini. Mendengar pemain sekelas dia merasa senang dan sangat diterima oleh bobotoh tentu membuncah rasa bangga di dada kita. Seolah menjadi validasi bahwa Persib memang memiliki daya tarik magnetis yang sulit ditolak oleh talenta global sekalipun. Antusiasme tinggi yang ia tunjukkan untuk segera merumput dan membuktikan kualitasnya menjadi sinyal bahaya bagi tim lawan yang meremehkan proses adaptasinya di iklim tropis Indonesia. Kehadiran Kurzawa dengan mindset positif seperti ini jelas menjadi suntikan moral yang tak ternilai harganya bagi rekan-rekan setim di ruang ganti untuk ikut menaikkan standar permainan mereka setiap harinya. Kita menantikan aksi magis kaki kirinya menyisir sisi lapangan dan memberikan umpan-umpan manja yang berujung gol kemenangan di setiap laga penting nanti. Pembuktian kualitas di atas lapangan hijau adalah satu-satunya cara terbaik bagi Kurzawa untuk membalas sambutan hangat bobotoh dan mengukir namanya dalam sejarah klub. Rencana baru untuk Deddy Kusnandar di Persib Bandung. Kembalinya sang putra daerah kepelukan Maung Bandung di paruh musim ini ternyata menyimpan skenario taktis yang jauh lebih dalam dari sekedar memulangkan mantan pemain ke rumahnya. Pelatih Bojan Hodak secara terbuka mengungkapkan bahwa ia telah menyiapkan rencana baru yang spesifik untuk Deddy Kusnandar, sebuah peran vital yang dirancang untuk menjaga keseimbangan kapal Persib di tengah badai kompetisi yang semakin ganas. Dado, yang sebelumnya disekolahkan ke Bayangkara FC untuk memulihkan ritme permainan pasca cedera, kini kembali dengan kondisi fisik yang lebih prima setelah mencicipi beberapa laga kompetitif di sana. Kepulangan ini menjadi kepingan puzzle yang sangat krusial, terutama ketika kita dihadapkan pada situasi pelik absennya jenderal lini tengah utama seperti Mark akibat cedera atau akumulasi kartu. Rencana baru Hodak tampaknya akan menempatkan Dado sebagai deep lying playmaker atau penyeimbang murni yang bertugas memutus serangan lawan sekaligus menjadi distributor bola pertama dari lini belakang ke depan.
Kehadiran sosok senior yang tenang dan mengerti filosofi permainan tim memberikan jaminan keamanan bagi lini pertahanan kita saat menghadapi tim-tim yang mengandalkan serangan balik cepat dan mematikan. Langkah cerdas manajemen memulangkan Dado adalah bukti keseriusan tim untuk tidak meninggalkan celah sedikit pun dalam kedalaman skuad atau squad deep menuju tangga juara Liga musim ini. Kontribusi maksimal dari Dado di peran barunya nanti mutlak dibutuhkan agar dominasi lini tengah Persib tetap terjaga dalam situasi sulit apapun di lapangan. Kepercayaan pelatih harus dibayar tuntas oleh Dado dengan penampilan Spartan dan kepemimpinan yang menenangkan di setiap menit kesempatan bermain yang diberikan kepadanya di sisa musim ini. Ketua komite tak senang dengan performa wasit lokal. Di balik serunya laga dan kejutan di akhir pertandingan, ada satu rasa ganjal yang menyangkut di hati setiap bobotoh yang hadir di Stadion Manahan Solo maupun yang menyaksikan dari layar kaca. Kinerja sang pengadil lapangan malam ini terasa sangat mengganggu, seolah menjadi noda dalam lukisan indah perjuangan Persib. Terlebih wasit yang ditunjuk ialah Muhammad Iqbaluddin asal Jakarta. Dalam pertandingan yang berjalan dengan tensi tinggi dan duel-duel keras menjurus kasar dari pemain lawan, peran wasit seharusnya menjadi pelindung bagi sportivitas dan keselamatan pemain. Namun, yang tersaji justru sebaliknya. Keputusan-keputusan yang membingungkan. Peluit yang terlambat berbunyi saat pemain kita terkapar, dan kartu yang seolah mahal untuk lawan namun murah untuk kita. Rasa frustasi ini bukan tanpa dasar, melainkan akumulasi kekecewaan melihat bagaimana ritme permainan dirusak oleh ketidaktegasan. Validasi atas kekecewaan ini datang langsung dari pucuk pimpinan perwasitan nasional. Ketua Komite Wasit PSSI Yoshimi Ogawa secara terbuka menyatakan tidak senang dengan performa wasit di paruh pertama musim ini. Pengakuan ini bagaikan pisau bermata dua. Di satu sisi melegakan karena PSSI sadar ada yang salah, namun di sisi lain mengkhawatirkan karena membuktikan bahwa nasib tim kesayangan kita seringkali ditentukan oleh inkompetensi sang pengadil. Dengan statistik kesalahan yang mencapai angka puluhan meski sudah ada VAR, rasanya wajar jika bobotoh merasa was-was. Kita tidak meminta diuntungkan, kita hanya menuntut keadilan yang tegak lurus. Semoga pengakuan dan janji perbaikan dari PSSI ini bukan sekedar lip service, melainkan awal revolusi nyata agar di laga-laga krusial berikutnya, keringat pemain tidak terbuang sia-sia oleh keputusan yang salah.